Berdirinya Sarekat Islam di Pekalongan bukanlah peristiwa yang lahir tiba-tiba. Ia tumbuh dari denyut kehidupan kota pesisir yang dinamis, tempat para pedagang batik, ulama, kiai, guru, dan kaum intelektual berjumpa dalam kegelisahan yang sama. Mereka sama-sama merasa muak atas sikap dan perilaku tidak adil dari penguasa kolonial. Di antara mereka, terdapat nama Kabul yang menempati posisi penting di organisasi besutan Haji Saman Hudi tersebut. Ia juga tercatat sebagai guru bantu dalam Almanak Priyayi tahun 1898, sebuah jejak awal yang menunjukkan bahwa benih pergerakan di Pekalongan berakar kuat dari dunia pendidikan. Sejak kepemimpinan Sarekat Islam beralih dari Haji Saman Hudi ke tangan Haji Umar Said Cokro Aminoto, geliat organisasi ini terasa hingga ke daerah. Di Karesidenan Pekalongan, tokoh-tokoh seperti Kabul menyambut hangat arah perubahan itu. Hal ini membuat pengaruh Sarekat Islam makin meluas dan kompleks. Arus utama gerakan yang mula-mula membela kepentingan pedagang pribumi perlahan berevolusi menjadi gerakan rakyat. Di bidang ekonomi, Sarekat Islam melawan praktik monopoli dan ketidakadilan pasar yang merugikan pedagang bumi putra. Di bidang sosial, gerakan ini mendorong pendidikan bagi masyarakat pribumi, membuka ruang-ruang belajar dan kesadaran baru. Sementara di bidang politik, Sarekat Islam semakin lantang menyuarakan perlawanan terhadap penindasan kolonial dan menggagas cita-cita kemerdekaan secara terbuka. Ini pula yang lantas terjadi di Pekalongan. Pada tahun 1913, Kabul dipercaya memimpin Sarekat Islam Pekalongan. Kepemimpinannya menandai fase penting konsolidasi gerakan. Sejarawan Belanda A.B.E. Korver dalam bukunya Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil mencatat tahun 1916 jumlah anggota Sarekat Islam di Karesidenan Pekalongan mencapai 16.000 orang. Angka itu menunjukkan betapa luasnya pengaruh organisasi ini dengan anggota yang berasal dari berbagai kalangan, seperti guru, ulama, kiai, pedagang, pekerja pegadaian, pekerja kereta api, hingga buruh lainnya. Hal ini juga menegaskan peran Sarekat Islam tak sekadar sebagai organisasi kaum pedagang, melainkan pula sebagai penggerak pendidikan sekaligus aktivis pergerakan. Tahun 1913, organisasi ini berevolusi tidak hanya membela pedagang, melainkan pula rakyat kecil. Kabul mendorong organisasi ini di Pekalongan menjadi semakin progresif. Ia tak hanya bergerak dalam ceramah dan rapat umum, melainkan pula menjembatani pembentukan cabang-cabang baru, termasuk saat berdirinya Sarekat Islam di Batang pada tahun yang sama. Berbagai surat kabar seperti De Lokomotif dan Alkiman Handelsblad memberitakan aktivitas Sarekat Islam Pekalongan yang beberapa kali menghadirkan tokoh nasional seperti Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, Abdul Muthalib Sangaji, Marco Kartodikromo, dan Soekarno Muda. Kehadiran mereka mempertegas posisi Pekalongan sebagai salah satu simpul penting pergerakan nasional. Namun, jalan perjuangan tak selalu mulus. Kabul kerap dipanggil asisten residen untuk dimintai keterangan mengenai rapat-rapat Sarekat Islam yang dipublikasikan di surat kabar. Dalam sebuah berita koran tahun 1920, ia bahkan tampil sebagai pembicara yang memperingatkan kemungkinan pemogokan buruh, sembari menegaskan agar perjuangan tidak dilakukan dengan sabotase. Sikapnya tegas, melawan ketidakadilan, tetapi tetap menjaga ketertiban. Sementara itu, di tengah menguatnya pengaruh komunisme di sejumlah daerah, laporan surat kabar Tionghoa Melayu menyebutkan Kabul masih mampu menjaga serikat-serikat buruh di Pekalongan agar tidak terseret arus tersebut. Ia bahkan dikenal sebagai pendukung Suryo Pranoto dalam perjuangan buruh, namun tetap berpegang pada garis Sarekat Islam. Puncak kiprah itu tampak ketika Pekalongan menjadi tuan rumah Kongres Partai Sarekat Islam pada 28 September hingga 3 Oktober 1927. Bersama saudagar terkemuka, Haji Kartubi, Kabul menggalang dukungan
dari para pedagang untuk menyukseskan kongres selama sepekan tersebut. Kota Batik pun menjelma menjadi panggung penting pergerakan nasional. Sebagai seorang guru dan aktivis, Kabul tak pernah berhenti memberi penerangan kepada rakyat. Bahkan, pemerintah Hindia Belanda menganggapnya penghasut yang mengganggu ketentraman umum. Namun bagi Kabul, perjuangan adalah panggilan sejarah. Kalau negeri kita dijajah terus oleh bangsa asing, anak cucu kita kelak akan semakin menderita hidupnya. Demikian keyakinan Kabul. Dari ruang kelas hingga mimbar rapat umum, dari pasar hingga Kongres Nasional, jejak Kabul menunjukkan bahwa sejarah Syarikat Islam di Pekalongan adalah sejarah keberanian kaum terdidik dan pedagang pribumi dalam menyalakan api kesadaran. Sebuah kisah tentang kota pesisir yang ikut menulis bab penting perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia yang disemangati oleh spirit jihad fisabilillah. Demikian Kronik Islam, persembahan FM 91,2 Radio Kota Batik. Produser acara Saiful Rozi, penulis naskah Dirham Syah, editor sekaligus narator Ribut Ahwandi. Dari kawasan Kerinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik, kami pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.